Halo, jumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Sorry banget untuk memulai kembali rutinitas padat. Tapi saya tetap semangat guys, meningkat terus viewer gue, meningkat terus subscriber gue. Oke, saya tetap semangat. Nah, yang karena yang gue lihat di YouTube gue itu video yang paling banyak orang penasaran terkait pada saat saya unboxing tiga buku bahasa Inggris dari Mr. Bob. Nah, kalau kalian belum tahu Mr. Bob itu salah satu yang famous atau salah satu yang paling terkenal di kampung Inggris Pare. Nah, kalian yang kepo masalah kampung Inggris, saya akan hadirkan narahubungnya, namanya Nur Fadila Bahar, yang tidak lain adalah sepupu gua pribadi. Cuman karena saya ini beradanya di Mataram dan beliau lagi ada di Makassar, jadi kami melakukan podcast jarak jauh. Mungkin kalau ada sesuatu yang terputus atau gimana, itu adalah alasan dari podcast jarak jauh ya. Oke, kita langsung saja sih. Jadi podcast ini langsung saya hubungkan ke beliau. Jadi saya panggilnya Dila sih. Kalau si Dila ini sebenarnya dia 2 tahun di bawah saya sih ini. Nah, dia ini memang cita-citanya mau dapat beasiswa di luar negeri. Kemarin gua tanya-tanya dia mau ke Belanda. Ya, gua sebagai kakak sepupu bangga dong ya. Nah, untuk mendapatkan jalan ke itu, dia kan sekarang lulusannya ini sebagai lulus dari kampusnya itu dan sekarang sebagai reporter. Nah, kemarin sempat ke kampung Inggris untuk belajar IELTS kalau nggak salah. Tapi lebih lengkapnya kita langsung tanya-tanya orangnya. Oke, Dila, hello, apa kabar? Em, Ini langsung jadi sistemnya itu saya bertanya, kamu langsung jawab gitu ya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama nih ya. Pertanyaan pertama, gimana sih awalnya eh, kamu bisa menentukan siapa yang atau yang mana lembaga kursus yang kamu mau datengin? Karena kan di sana banyak banget tuh. Ada Daffodils, ada Mr. Bob, ada Basic English Course BEC yang tertua di sana. Terus ada titik nol. Banyak lagi. Pokoknya di situ mungkin ratusan kali ya. Aku juga pun belum pernah ke sana. Cuman memang aku ikutin kursusan-kursusan itu. Mungkin Dila bisa jelasin dulu gimana awalnya dan bagaimana untuk menentukan atau bagaimana cara booking seat, booking tempat untuk di kampung Inggris itu. Silakan dijelaskan sampai dari awal sampai nyampe ke kampung Inggris. Halo, alhamdulillah saya sehat. Mungkin perkenalan singkat dari saya. Nama saya Nur Fadila Bahar, biasanya dipanggil Dila. Saya sekarang tinggal di Makassar dan umur saya 25 tahun. Nah, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu kalau ini tuh berdasarkan apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya di kampung Inggris juga tidak terlalu lama, jadi ini cuman pendapat dan berdasarkan experience saya selama di kampung Inggris. Langsung saja pertanyaan pertama. Jadi saya kursus di Brilliant Kampung Inggris. Kenapa saya memilih lembaga kursus ini? Jadi awalnya tuh saya dapat beasiswa dari Brilliant buat kursus selama 2 minggu. Cuma 2 minggu doang sih, tapi itu menurutku berharga banget. Karena biaya kursus di Brilliant itu lumayan mahal. Karena sudah sejak lama saya pengen berangkat ke kampung Inggris, makanya saya langsung ambil lembaga kursus ini tanpa melihat lembaga-lembaga lain yang ada di Pare. Nah, terus
bagaimana sih caranya saya bisa dapat beasiswa. Jadi saya itu ikut salah satu programnya Brilliant Kampung Inggris, namanya Speak Up Challenge. Jadi waktu itu saya kan masih sibuk kerja, jadi tidak ada waktu buat belajar bahasa Inggris sendirian. Makanya saya ikut program ini selama sebulan dan ini gratis. Tahu-taunya di akhir program ada pemberitahuan kalau saya dapat beasiswa belajar di Brilliant Kampung Inggris itu selama 2 minggu. Dan dikasih deh vouchernya. Nah, setelah itu saya lantas memutuskan untuk berangkat di bulan September 2019 kemarin. Tapi sebelumnya saya sudah riset nih soal lembaga ini sebelum saya berangkat. Hal pertama yang saya pertimbangkan adalah lokasi dan tempat belajarnya. Karena saya melihat tempatnya itu lumayan strategis dan suasananya nyaman. Jadi saya tertarik sama lembaga kursus ini. Tapi yang perlu teman-teman ingat, menurut saya ya, memilih lembaga kursus itu jangan hanya melihat fisiknya atau tempat belajarnya doang, tapi melihat kualitas pengajar atau tutornya juga. Dan menurutku itu yang paling penting sih. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman riset lebih dahulu dan riset lebih banyak soal pengajar atau tutor dari lembaga-lembaga kursus yang ingin teman-teman tuju. Nah, untuk perjalanan saya dari Makassar ke Kampung Inggris, sebelumnya itu saya mengontak driver dari travel lembaga kursus ini. Jadi lembaga kursus ini tuh menyediakan travel sendiri untuk mengantar atau menjemput student dari bandara atau stasiun. Kalian bisa bertanya tentang travel yang disediakan oleh lembaga kursus masing-masing yang pengen teman-teman tempati. Karena saya dari Makassar, jadi saya harus ke Surabaya dulu. Habis itu dijemput di bandara sama driver, lalu lanjut ke Pare selama 3 jam. Nah, sampai di sana saya kemudian registrasi ulang, habis itu dibawa deh ke camp masing-masing gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, setelah kamu nentukan tempat atau lembaga kursus itu menurut lu karena kan kamu udah nyampe nih, contoh milih yang mana. Setelah itu seiring berjalannya waktu ternyata ada yang lebih menarik atau ada yang lebih murah malah. Jadi kan di sana itu bersaing harga ya. Itu perasaanmu gimana? Saya merasa karena saya sudah menentukan tempat kursus yang saya pilih, mau tidak mau saya harus melanjutkan apa yang sudah saya mulai. Jadi saya ngambil di Brilliant itu selama 3 bulan. Kalau dibilang kecewa pasti ada sih, karena kita sudah bayar mahal-mahal, tahu-taunya ada yang lebih murah. Tapi saya nggak pernah merasa nyesal dan kecewa karena ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Selain itu, saya juga punya banyak pengalaman sih di sini, mulai dari teman-teman di kelas sampai teman-teman di camp. Jadi saya menikmati prosesnya dan saya enjoy dengan pembelajaran di sana. Saya belajar di Brilliant benar-benar dari nol, mulai dari basic, kemudian di bulan kedua itu saya naik level ke pre-intermediate, dan di bulan ketiga naik level lagi ke intermediate. Karena saya merasa 3 bulan di Brilliant itu belum cukup untuk improve skill saya, jadi I tried to take another course. Saya ngambil kursus di lembaga kursus lain buat belajar TOEFL. Nama kursusannya itu LVAS. Mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman sama tempat kursusan ini. Saya ngambil di sini karena banyak yang rekomendasiin buat belajar TOEFL dan harganya juga terjangkau. Pertanyaan ketiga, apa sih
yang kamu datengin ke sana maksudnya fokus tujuannya apa? Karena kan di sana itu banyak nih, ada listening, ada speaking, ada reading, ada IELTS, TOEFL. Nah, itu kamu fokusnya yang mana? Dan memang sebenarnya untuk qualify untuk dapat beasiswa itu apa aja sih? Nih cerita-cerita nih qualify-nya supaya adik-adik yang memang tujuannya ke untuk dapat beasiswa atau teman-teman yang mau bekerja di luar negeri juga bisa tuh. Apa aja sih qualify-nya? Aku kepo nih. Aku belum pernah nginjak luar negeri juga sih. Cuman sempat kerja di Riau dan sempat langsung melihat di seberang laut itu ada Singapura, ada Malaysia. Hanya melihat, belum menginjak karena corona. Oke. Nah, tujuan saya belajar bahasa Inggris itu karena memang saya pengen bisa bahasa Inggris. Entah itu saya bakal keluar negeri buat lanjutin sekolah atau enggak, saya harus tetap bisa bahasa Inggris. Karena kita tahu kalau bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa internasional dan di mana-mana pasti ini dibutuhkan gitu. Entah itu pas mau daftar S2 atau saat melamar pekerjaan di dalam negeri, itu pasti dibutuhkan. Nah, motivasi saya yang lain adalah karena saya itu hobi banget baca berita dari negara asing dan tentu saja ini tuh pasti bahasanya bahasa Inggris kan. Mau tidak mau kita harus belajar dong bahasa Inggris biar paham maksudnya apa. Dan motivasi terbesar saya lainnya adalah pengen lanjut kuliah di luar negeri. Jadi pokoknya harus dapet gitu. Nah, masalahnya saya belum punya nilai IELTS buat ke negara impian saya, yaitu Belanda. Jangankan IELTS, TOEFL aja belum pernah belajar, gimana mau lolos kan? Makanya saya langsung cus ke kampung Inggris. Berbicara soal beasiswa dan luar negeri itu memang agak tricky sih, apalagi yang baru mau belajar bahasa Inggris kayak saya. Benar-benar butuh effort yang besar buat belajar. Dan balik lagi, pasti kualifikasi yang dibutuhkan untuk ke luar negeri adalah bahasa Inggris. Jadi menurutku kalau kalian memang berniat untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kalian harus fokus sama itu aja dulu. Fokus sama bahasa Inggris. Kalau merasa bahasa Inggris kalian sudah mantap dan sudah dapat skor yang diinginkan, pasti perjalanan mencari beasiswanya itu bakal lebih mudah. Makanya bagi yang masih kuliah, persiapkan diri dari sekarang buat belajar bahasa Inggris dan cari-cari informasi beasiswa. Dan buat yang sudah lulus kuliah dan baru mau belajar bahasa Inggris kayak saya kemarin, tidak usah khawatir karena kalian masih bisa kok belajar bahasa Inggris dari sekarang. Jangan pernah merasa terlambat untuk belajar karena semuanya punya waktu masing-masing gitu. Pertanyaan keempat, apa sih bedanya IELTS sama TOEFL? Berapa standar masing-masing yang dibutuhin untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Atau emang beda-beda ya setiap negara kebutuhannya? Atau semuanya sekarang sudah standar IELTS atau semuanya TOEFL? Nih kasih pencerahan nih Dila nih. Nah, perbedaan IELTS dan TOEFL. IELTS itu kan singkatan dari International English Language Testing System. Dari namanya aja kita bisa tahu kalau tes ini dipakai dalam skala internasional untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Ini diperlukan kalau kita ingin studi ke luar negeri, terutama negara-negara Eropa yang memang aksennya itu British. IELTS itu kan lebih ke British ya. Kalau TOEFL aksennya Amerika. Selain itu, ini juga dipakai untuk keperluan bekerja apabila ingin bekerja di luar negeri.
Sedangkan TOEFL itu ada 3 jenis. Ada yang paper based test, ada yang computer based test, dan internet based test atau IBT atau IBT. Kebanyakan universitas dalam negeri di Indonesia itu kan pakai jenis yang paper, sedangkan universitas luar negeri itu rata-rata menerima TOEFL IBT. Jadi pada dasarnya mereka ini sama-sama untuk mengetes kemampuan bahasa Inggris kita melalui skor atau nilai yang kita dapatkan. Nah, untuk standar IELTS dan TOEFL yang harus kita peroleh itu beda-beda tergantung jenis beasiswanya. Jenis beasiswa itu kan ada banyak macamnya. Ada beasiswa Chevening dari Inggris, dari pemerintah Inggris, ada beasiswa Australian Award, ada Fulbright dari Amerika, beasiswa Student dari NESO untuk ke Belanda. Kalau dari Indonesia sendiri ada yang namanya LPDP, beasiswa unggulan, dan masih banyak lagi. Nah, dari setiap jenis-jenis beasiswa ini punya standar kualifikasi kemampuan bahasa Inggris masing-masing. Kemarin saya daftar Chevening itu kebanyakan universitas Inggris itu menetapkan standar IELTS 6.5 atau 6,5. Sementara di universitas-universitas Belanda rata-rata IELTS-nya 7. Jadi tergantung universitas dan program studi yang dipilih. Seperti itu. Nah, kalau ini pertanyaan yang menarik nih. Biaya. Nah, kalau biaya ya, tempat yang kamu kursusi itu biayanya berapa? Terus apa aja fasilitasnya? Dan tetangga kursusan itu ada biaya berapa aja yang kamu tahu? Dan katanya ada yang bisa bayar per program gitu ya, speaking berapa. Jadi kayak mata kuliah ambil SKS. Emang ada ya di sana ya? Terus kalau untuk biaya hidup, contoh kalau 1 bulan kira-kira duit jajan berapa sih yang habis, kayak makan, terus kalau yang males nyuci ngelondri, terus penginapan and whatever dan lain-lain lah. Itu kira-kira worth it-nya bawa duit berapa? Karena kan orang-orang kan pasti mau tahu berapa sih kebutuhan budgetnya yang harus dipersiapkan sebelum ke sana. Kalau soal biaya tentu macam-macam ya. Karena di kampung Inggris itu ada ratusan lembaga kursus dan harganya juga pasti beda-beda. Ada yang paling mahal dan ada yang paling murah. Bahkan ada yang cuma 50.000 aja per bulan. Yang mahal itu ada yang 1,5 jutaan per bulan atau 1,2 sampai 2 jutaan lah. Tapi itu barangkali sudah include sama penginapan dan fasilitas lainnya. Nah, yang harga 50.000 sampai 300.000 itu biasanya untuk per program, bukan paketan. Per program itu misalnya kalau kita khusus pengen belajar vocabulary aja atau speaking aja tanpa ada program-program lainnya. Sementara kalau paketan biasanya include reading, speaking, grammar, writing, dan listening. Sehingga yang paketan ini biasanya yang mahal gitu. Jadi kalian harus pintar-pintarnya nyari tempat kursus yang sesuai dengan minat kamu dan cocok sama budget juga. Kalau soal biaya hidup di sana, jujur memang di kampung Inggris itu serba murah ya. Mau itu makanannya, kosannya, atau
sewa sepeda itu cukup terjangkau. Nah, pertanyaan selanjutnya, kamu di sana itu berapa lama? Dan menurut lu waktu yang dibutuhin untuk yang dari level eh, sama sekali nggak tahu sampai menurut lu intermediate atau lumayan bisa, nggak lancar-lancar amat sih. Yang penting udah bisa dari awal, ada progres maksudnya. Ada progres itu kira-kira berapa lama ya? Dan untuk anak-anak itu ada kelas khusus atau digabung sama orang dewasa? Saya di kampung Inggris itu di Brilliant 3 bulan dan di Elfast 2 bulan setengah. Jadi total ada 5 bulan setengah. Dan menurutku itu belum cukup buat saya bisa menguasai bahasa Inggris. Sampai saat ini pun saya masih belajar bahasa Inggris buat tes IELTS dan skorku masih belum bisa memenuhi target. Jadi boleh dibilang proses ini tuh cukup memakan waktu yang lama buat pemula yang memang baru mau belajar bahasa Inggris. Dan cepat atau lambatnya kita sampai ke level advance atau yang benar-benar fluent atau lancar berbahasa Inggris itu tergantung dari cara belajar kita. Kalau kita memang rajin practice in English every day, rajin ngerjain soal-soal TOEFL atau IELTS tiap hari, tentu progres belajarnya bakal meningkat pesat. Dan kebanyakan ya, ini sering terjadi, banyak yang teman-teman yang saya temukan, orang yang ke kampung Inggris udah lama banget, mungkin hampir setahunan, tapi belum jago bahasa Inggrisnya, itu ada. Bahkan sudah beberapa kali pindah tempat kursusan, masih aja skornya nggak nyampe-nyampe. Ada beberapa yang kayak gitu meskipun nggak terlalu banyak ya. Dan salah satu faktornya adalah mereka cuma belajarnya pada saat di kelas, tidak mencoba untuk practice di luar kelas. Nah, mungkin salah satu mitos yang mungkin teman-teman sering dengar kalau di kampung Inggris itu semuanya mesti berbahasa Inggris. Mulai dari student sampai penjual ketoprak sama mie ayam itu pandai ngomong bahasa Inggris semua. Tapi pada kenyataannya itu sama sekali tidak benar. Ada sih, tapi cuman beberapa doang. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan, indikator kalau semua warga di sana itu bisa berbahasa Inggris. Jadi memang cuman namanya aja kampung Inggris. Kemudian kalau terkait usia ya, selama ini yang saya tahu belajar di sana itu tidak memandang umur, tapi melihat tingkat kemampuan. Kalau yang datang itu sudah tua atau umurnya sudah di atas 30-an, 40-an, tapi levelnya masih basic, ya mereka harus gabung sama anak-anak muda yang ada di level yang sama. Seperti itu. Nah, terakhir apa pesan untuk adik-adik yang mau mengejar beasiswa? Mungkin ada tips, ada motivasi atau apa? Yang penting kasih deh ucapan yang bisa membuat semangat di akhir kata ini. Oke, buat teman-teman yang pengen ngejar beasiswa, saya cuman mau berpesan karena kita berada dalam perjuangan yang sama ya. Saya juga masih berusaha untuk bisa dapat beasiswa, lolos beasiswa, dan mungkin ini juga self reminder buat diri saya pribadi agar kita jangan cepat menyerah buat ngejar beasiswa. Banyak banget
tokoh-tokoh sukses di luar sana yang sudah berhasil kuliah di luar negeri, dan mereka itu pasti melewati yang namanya gagal 3 kali, 4 kali, bahkan belasan kali biar bisa lolos beasiswa. Jadi kalau kita udah daftar tapi belum lolos, coba lagi. Kalau gagal ya coba lagi sampai benar-benar Tuhan itu merasa kalau kegagalan kita sudah cukup dan tibalah saatnya untuk meraih apa yang selama ini kita impikan. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat Kak Hasdar yang sudah mengundang saya dalam podcastnya kali ini. See you!